Langit sore itu memerah seperti menyimpan murka. Angin berembus aneh, dingin tapi menusuk sampai ke sumsum. Di tepi desa yang tenang, sekelompok orang berdiri mematung di sekitar liang lahat yang telah digali sejak pagi. Namun, sesuatu tak wajar terjadi. Setiap kali jenazah itu hendak diturunkan, tanah longsor. Sisi lubang ambles sendiri seperti menolak tubuh yang akan dikubur di sana. Berkali-kali dicoba, berkali-kali pula bumi seolah bersuara tanpa suara. "Jangan taruh dia di sini." Warga saling pandang. Beberapa mulai berzikir, lainnya beristighfar dalam takut. Seorang kakek yang dikenal alim memejamkan mata lama, lalu berbisik lirih, "Ini bukan sekadar pemakaman, ini peringatan bagi yang hidup." Malam-malam berikutnya tak pernah lagi sama. Penduduk desa mengaku mendengar suara jeritan dari arah makam. Kadang seperti suara orang minta tolong, kadang seperti suara orang yang disiksa. Tapi siapa yang dimakamkan di sana? Namanya Halim. Semasa hidupnya, ia bukan orang sembarangan. Rumahnya paling besar di kampung. Mobilnya berderet. Jika ia melintas, semua menunduk. Tapi tak ada yang mengenal hatinya. Tak ada yang tahu seperti apa ia di balik pintu rumahnya. Dan tak banyak yang berani bicara karena Halim adalah orang kaya. Namun hari itu, tak ada yang berani mendekat ke pusarannya. Bahkan setelah ditimbun dengan susah payah, tanah tetap retak, seperti ada sesuatu yang terus berontak dari dalam. Dan malam-malam sunyi desa mulai dipenuhi ketakutan. Seorang pemuda yang tak sengaja lewat berkata, "Saya dengar sendiri, ada yang teriak dari kubur itu, suara parau yang menjerit, 'Kembalikan aku, kembalikan aku.'" Lalu ia menangis, karena suara itu terdengar seperti suara orang yang ia hormati dulu, suara Pak Halim. Apakah ini cuma kabar angin? Atau benarkah ada jasad yang ditolak oleh bumi? Perlahan, satu demi satu rahasia pun mulai terkuak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Irman Hidayah, tempat di mana kisah bukan sekedar cerita, namun lentera hati yang menerangi jalan menuju kebenaran. Bagikan video ini agar menjadi amal jariah yang terus mengalir. Terima kasih. Di kota kecil yang mulai tumbuh menjadi metropolis, berdirilah sebuah rumah mewah dengan pagar hitam berlapis emas. Di balik gerbang itu, hidup seorang pria bernama Halim, nama yang dikenal di mana-mana. Ia bukan sekadar kaya, ia simbol kesuksesan. Pengusaha besar yang memiliki cabang toko di berbagai daerah, saham di beberapa perusahaan, bahkan namanya sering muncul di majalah bisnis. Setiap pagi, Halim keluar rumah mengenakan jas mahal dan jam tangan luar negeri. Mobilnya berkilau di bawah sinar matahari, selalu berbeda setiap bulan. Sopirnya setia menunggu, sementara para pekerja di perusahaannya sibuk menyambut kedatangan sang bos besar. Istrinya pun bukan sembarang wanita, cantik, terawat, dan selalu tampil anggun di setiap acara sosial. Anak-anak mereka sudah lama bersekolah di luar negeri. Ada yang belajar bisnis, ada pula yang mengejar gelar doktor. Di mata masyarakat, keluarga Halim adalah panutan, lambang keberhasilan dunia. Namun, semua itu hanyalah kulit. Di balik dinding rumah megah itu, ada jiwa yang penuh keangkuhan dan hati yang jauh dari rasa syukur. Halim dikenal sangat pelit dalam hal ibadah. Salat, nanti kalau pensiun, katanya. Puasa, itu bikin lemas, mengganggu produktivitas. Masjid, hanya saat diundang jadi donatur. Bahkan Al-Quran yang diberikan seseorang padanya masih terbungkus plastik di rak buku. Yang lebih menyakitkan adalah ucapannya, "Kalau Allah kasih aku kaya, berarti aku spesial. Orang miskin itu malas. Jangan salahkan takdir kalau tak mau kerja keras." Ia sering membantu orang, tapi selalu disertai kamera. Setiap sedekah harus diumumkan, setiap zakat harus diberitakan, dan setiap pemberian harus disertai nasihat yang menusuk. "Ingat, ini bukan karena kalian layak, tapi karena saya peduli. Bersyukurlah." Di suatu kesempatan, ia berkata di depan banyak orang, "Ngapain salat 5 waktu tapi miskin terus? Lebih baik kerja dari subuh, hasilnya nyata." Banyak yang tertawa, tapi juga banyak yang diam, malu pada dirinya sendiri dan pada Tuhannya. Namun jauh di dalam hati Halim, ada sesuatu yang terus bergetar. Setiap malam, saat suara tawa teman-teman bisnisnya memudar dan musik dari ruang hiburan tak lagi terdengar, Halim duduk sendiri, menatap langit gelap dari jendela kamarnya yang tinggi. Ia tidak tahu
kenapa dadanya sesak, tidak tahu kenapa tidurnya gelisah. Tapi ia menolak bertanya. Ia memilih menyangkal. Ia bangga dengan hartanya, meski jiwanya mulai sekarat. Ia hidup di atas pujian, meski batinnya haus makna. Ia menertawakan orang miskin yang menangis dalam doa, padahal ia sendiri tak pernah merasakan tenang. Dunia memeluknya, tapi tidak dengan cinta, hanya dengan syarat, selama kau masih punya segalanya. Dan Halim percaya, ia akan selamanya punya segalanya, tanpa tahu bahwa langit sedang menyiapkan musim gugur untuk pohon yang selama ini terlalu sombong tumbuh tinggi. Badai itu tidak datang dengan kilat atau gemuruh. Ia datang diam-diam, seperti malam yang tiba tanpa suara. Awalnya hanya kabar kecil. Anak sulung Halim yang sekolah di luar negeri tak bisa dihubungi. Lalu email kantor pusatnya dibobol. Tak lama kemudian, rekening perusahaan dibekukan. Dalam hitungan minggu, puluhan miliar raib dan anaknya menghilang. Saat itu, Halim masih tertawa sinis. Anak muda memang bodoh, tak tahu cara menjaga uang. Tapi tawa itu cepat mengering saat istrinya, yang selama ini menjadi perhiasan di setiap acara, mengajukan gugatan cerai. Bukan karena harta, tapi karena hatinya lelah. "Aku tak tahan lagi dengan kesombonganmu," katanya sambil membawa koper kecil. Halim marah. Ia berteriak, membanting pintu, menyumpahi dunia. Namun dunia tidak peduli. Pabrik utama yang ia banggakan, tempat ratusan orang menggantungkan hidup, meledak. Sebuah kecelakaan teknis, kata polisi. Tapi di mata para buruh, itu azab. Banyak yang meninggal, termasuk seorang pemuda yang sempat dimaki Halim saat meminta gaji lembur. "Jangan banyak alasan, kalau nggak kuat kerja minggir." Kini sang pemuda terbujur kaku, dan Halim dituntut oleh keluarganya. Namun cobaan itu belum berhenti. Tubuh Halim mulai berubah. Awalnya hanya luka kecil di kakinya yang tak kunjung sembuh, lalu membusuk perlahan. Bau aneh menyebar, bahkan sopirnya menolak masuk kamar. Ia dibawa ke rumah sakit, tapi dokter hanya menggeleng. Tidak ada diagnosa yang jelas. Semua organ sehat, tapi luka ini seperti membusuk dari dalam. Halim makin murka. Ia lempar Al-Quran yang diberikan perawat dan berkata lantang, "Apa gunanya ibadah? Dulu aku sehat, kaya, tanpa salat. Sekarang apa? Di mana Tuhan kalian?" Ia tidak tahu bahwa kata-kata itu menciptakan luka baru yang tak bisa diobati. Orang-orang mulai menjauh. Rumahnya yang dulu ramai, kini sunyi. Teleponnya hanya berdering dari debt collector, bukan sahabat. Ia ditinggal semua, anak, istri, teman bisnis. Bahkan tetangga pun enggan menyapa. Ia duduk di ranjang besar, dikelilingi harta, tapi seperti bangkai yang membusuk di antara emas. Dan malam-malamnya menyeramkan. Tubuhnya menggigil. Matanya tak bisa tertidur. Ia mendengar suara-suara, seperti bisikan dari langit yang murka. "Kenapa kau tak bersyukur, Halim?" Ia tutup telinga. Ia pasang musik keras-keras. Tapi suara itu menembus dinding, masuk ke dada, dan mengiris hatinya. Namun Halim tidak bertobat. Ia malah semakin sinis. "Kalau Tuhan itu adil, kenapa aku begini? Di mana balasanku setelah aku bersedekah? Aku bantu ratusan orang, mana imbalannya?" Ia tidak sadar bahwa sedekah tanpa syukur hanyalah angka, dan kebaikan yang diumbar dengan kesombongan takkan pernah naik ke langit sebagai amal. Dan hari itu, dunia resmi membalas, tidak dengan petir yang menyambar, tapi dengan kesepian yang menyesakkan, dengan tubuh yang membusuk tanpa sebab, dan dengan kehilangan satu demi satu, hingga tak ada lagi yang tersisa, kecuali kesombongan yang mulai memakan dirinya sendiri. Hari itu langit cerah, tapi di dalam rumah Halim, kematian mengendap tanpa suara. Tak ada keluarga yang menemaninya. Tak ada tangan yang menggenggam, apalagi bisikan kalimat syahadat. Ia berbaring sendiri di atas ranjang besar,
tempat yang dulu menjadi simbol kejayaan, kini hanya menjadi saksi sunyi dari seorang manusia yang dilupakan. Tubuhnya sudah tak bisa digerakkan. Luka-luka di kakinya menghitam. Baunya menyengat hingga keluar ke lorong rumah. Tetangga mulai curiga. 2 hari rumah itu tak terdengar suara apapun, bahkan lampu teras masih menyala di siang bolong. Akhirnya, salah satu warga memberanikan diri melapor. Polisi datang, membobol pintu, dan di dalam kamar mewah itu, mereka menemukan Halim, terbujur kaku. Matanya terbuka, membelalak seolah menyaksikan sesuatu yang mengerikan sebelum napas terakhir. Jasadnya sudah membiru, mengeras. Wajahnya tegang, dan tangannya mencengkeram ujung sprei seolah berusaha melawan sesuatu yang tidak terlihat oleh mata manusia biasa. Pihak masjid sempat ragu mengurus jenazahnya. Tak banyak yang mau memandikan. Tapi seorang ustaz tua berkata, "Biarkan kami tangani. Walau ia hidup dalam kesombongan, kita tidak tahu akhir seseorang." Namun saat dimandikan, jasad itu aneh. Kulitnya keras seperti kayu, tidak lentur. Tubuhnya sulit diluruskan. Air yang disiramkan ke wajahnya mengalir seperti tak menyentuh. Seorang pemandi jenazah berbisik lirih, "Subhanallah, ini seperti tanda orang yang berat meninggalkan dunia." Saat dikafani, kain itu terus terlepas dari dada bagian atas. Mereka harus mengikatnya erat-erat, seperti menutupi sesuatu yang menolak tertutup. Hari pemakaman pun tiba. Langit tiba-tiba mendung, udara berubah panas, awan seperti menggantung di atas kepala. Orang-orang datang bukan karena cinta, tapi karena ingin tahu, ingin menyaksikan apakah desas-desus itu benar, bahwa Halim wafat dengan cara yang aneh. Ketika jenazah diturunkan ke liang lahat, tanah di samping kubur longsor 2 kali, seakan-akan menolak membuka ruang. "Ini ujian," kata ustaz itu tenang, tapi wajahnya pucat. Akhirnya jenazah berhasil diturunkan, tapi sebelum ditimbun, angin berhembus kencang, langit menggelegar, dan di antara gemuruh itu, beberapa orang bersumpah mendengar suara lirih, jeritan dari arah bawah tanah. Jangan bawa aku ke sini, tolong." Orang-orang saling pandang, sebagian menangis, sebagian lari terbirit. Doa jenazah pun dibacakan dalam kebingungan. Tak ada isak tangis, hanya bisikan-bisikan ketakutan. Dan ketika tanah ditimbun, tidak ada satupun yang menancapkan batu nisan. Kuburnya dibiarkan polos, seperti tak ada yang mau mengakuinya. Malam itu, seorang ustaz bermimpi. Dalam tidurnya, ia melihat Halim ditarik oleh 2 sosok tinggi, berwajah hitam legam, dengan mata menyala-nyala. Mereka menyeret Halim yang menjerit, "Aku orang baik, aku bantu banyak orang, aku dermawan." Salah satu sosok itu berkata, "Tapi kau tak pernah bersyukur." Dan dengan pukulan besi panas, mereka hantam tubuh Halim. Jeritannya memekakkan mimpi sang ustaz. Ia terbangun dengan peluh dingin. "Astagfirullah, ini bukan mimpi biasa, ini peringatan." Dan sejak malam itu, tanah di kubur Halim mengeluarkan suara. Setiap lewat malam, warga kampung mendengar seperti jeritan tertahan, suara rintih, seperti seseorang yang meminta maaf. Tapi sudah tak ada yang mau mendengar. Itulah kematian Halim. Bukan sebagai akhir, tapi awal dari pertanggungjawaban yang ia tolak seumur hidupnya. Malam itu, kampung kembali geger. Orang-orang mulai membicarakan hal ganjil. Suara jeritan dari arah kubur Halim terdengar semakin jelas. Tak hanya suara tangis, tapi juga dentuman seperti pukulan keras dan gemuruh dari dalam tanah. Seorang pemuda berkata lirih, "Aku mendengar seperti orang diseret sambil menangis, dan lalu dipukul berkali-kali." Warga pun ketakutan. Anak-anak tak berani lewat dekat kubur itu. Bahkan burung-burung yang biasa hinggap di pepohonan sekitar menghilang, seolah alam pun tahu ada sesuatu yang tak beres di sana.
Pada malam ketiga setelah penguburan, seorang ustadz kampung bernama Ustadz Muhtar bermimpi. Dalam mimpinya, ia melihat tanah kubur Halim terbelah, dan dari dalamnya keluar asap pekat. 2 malaikat berdiri di sisi kanan dan kiri Halim yang berlutut, tubuhnya penuh luka. Salah satu dari mereka bertanya, "Apa yang kau lakukan dengan nikmat Allah yang kau dapatkan?" Halim menunduk, mulutnya bergetar, tapi tak bisa menjawab. Kedua tangannya yang dulu dipakai menghitung kekayaan, kini gemetar tak berdaya. Lalu malaikat itu berkata keras, "Kau hidup dalam limpahan dunia, tapi tak sekalipun kau bersyukur, tak pernah sujud, tak pernah mengucap Alhamdulillah. Sekarang lihat tempatmu." Lalu tiba-tiba tanah menutup kembali, menelannya. Dan jeritan panjang terdengar dari bawah bumi. Ustadz Muhtar terbangun dengan tubuh basah oleh peluh. Ia langsung berwudu dan bersujud. Esok harinya, ia mengumpulkan warga dan menceritakan mimpinya. "Ini bukan mimpi biasa," katanya. "Ini peringatan. Allah ingin kita semua tahu bahwa ada akibat bagi mereka yang menolak untuk bersyukur." Setelah hari itu, warga yang lewat dekat kubur Halim mulai merasakan hawa panas. Tak ada rumput yang tumbuh di atas kuburnya. Bahkan air hujan pun seperti enggan menyentuh tanah itu. Suatu malam, terjadi lagi kejadian aneh. Seorang penjaga makam melihat dengan matanya sendiri. Gundukan tanah di atas kubur Halim seperti bergerak pelan-pelan, seperti berdenyut. Dan tiba-tiba, tanah itu menutup sendiri lebih dalam, seperti ditelan bumi. Ia lari ketakutan dan bersaksi keesokan harinya, "Aku melihat dengan mata kepala sendiri, seakan tanah itu tak ingin dia kembali ke permukaan." Setelah itu, warga kampung sepakat, kubur Halim tak boleh diberi batu nisan, tak ada nama, tak ada tanda, hanya sebidang tanah yang sunyi, panas, dan menyimpan jeritan yang hanya bisa terdengar oleh hati yang bersih. Hari-hari berlalu, tapi suara itu masih terdengar, dan orang-orang yang mendekat akan merasa dada mereka sesak dan hati mereka bergetar. "Ini bukan kuburan biasa," kata salah satu orang tua kampung. "Ini peringatan bagi yang hidup, bahwa jika kau hidup tanpa syukur, bumi pun bisa menolakku dan menolakmu." Dan sejak itu, tak ada yang berani melintasi makam Halim setelah maghrib. 3 hari setelah pemakaman Halim, sebuah mobil mewah berhenti di depan masjid desa. Seorang pemuda turun dengan mata sembab dan wajah letih. Ia mengenakan pakaian mahal, tapi sorot matanya hampa. Namanya Faqih, anak kedua Halim, yang selama ini tinggal di luar negeri. Di belakangnya turun pula 2 wanita, istri Halim yang dulu begitu dibanggakan, serta anak perempuannya yang nyaris tak pernah kembali sejak dewasa. Suasana menjadi hening. Warga tak tahu bagaimana harus menyambut. Mereka telah melihat siapa Halim semasa hidup, dan kini keluarganya datang setelah semuanya terlambat. Di dalam masjid, Ustadz Muhtar menerima mereka, dan untuk pertama kalinya terdengar isak tangis dari keluarga yang dulu terlihat begitu megah. Faqih membuka suara, suaranya serak, nyaris berbisik, "Saya baru tahu ayah wafat dari berita online. Tak ada yang menghubungi saya, tidak ada, karena saya memang tak pernah peduli." Ia mengusap matanya. "Ayah kami orang hebat. Ia membesarkan kami dengan kerja keras, mengirim kami ke luar negeri, memberi kami segalanya. Tapi ia tak pernah mengucap satu kata yang membuat kami merasa dekat. Alhamdulillah." Tangisnya pecah. "Setiap kali kami bertanya tentang Tuhan, ayah menjawab, 'Yang penting kerja keras. Tuhan tak akan bantu jika kau malas.' Kami tumbuh dengan uang, tapi tak pernah dengan doa. Kami tumbuh besar, tapi kehilangan arah." Istrinya, yang sejak tadi diam, akhirnya angkat bicara. Ia membuka hijabnya perlahan. Rambutnya sudah memutih,
Tak ada sisa kecantikan glamor seperti dulu. Yang tersisa hanya wajah lelah dan penuh sesal. Aku mendampinginya hampir 30 tahun. Ia setia, ia jujur, tapi hatinya keras. Ia tak pernah mencium kening anak-anak sambil berdoa. Ia tak pernah bersujud meski sedang sakit parah. Ia hidup untuk terlihat hebat, tapi lupa cara bersyukur. Ia menunduk, wajahnya penuh air mata. Di hari terakhirnya, aku sempat datang, tapi ia usir. Ia bilang, "Jangan bawa-bawa Tuhan, aku tidak butuh pengampunan." Lalu ia mengurung diri, hingga ditemukan 2 hari kemudian, tubuhnya sudah membiru. Suasana masjid sunyi. Bahkan burung-burung di luar pun seakan berhenti berkicau. Faqih melanjutkan, pelan. "Kami tak ingin pura-pura suci. Kami datang untuk minta doa. Bukan untuk ayah kami, tapi untuk kami, anak-anaknya, agar tak mengulang kesombongannya." Ia memandangi warga desa, lalu berkata tegas, "Jika ada yang pernah disakiti oleh ayah kami mohon maaf. Jika ada yang pernah direndahkan atau dicibir, tolong ampuni dia. Karena saat ini, kami tak tahu apakah doamu bisa menyelamatkannya atau justru hanya jadi saksi di akhirat." Ustaz Muhtar mengangguk, lalu memegang pundak Faqih. "Syukurmu hari ini bisa jadi syafaat untuk ayahmu nanti." Setelah hari itu, keluarga Halim membangun sebuah sumur wakaf di samping masjid. Bukan dengan papan nama, tapi dengan sebaris doa yang tertulis, "Ya Allah, ampunilah kami, karena pernah hidup tanpa bersyukur." Sumur itu terus mengalir, dan dari airnya, semoga mengalir pula ampunan untuk Halim yang dulu hidup dalam dunia, tapi lupa pada pemberi dunia. Hari-hari setelah pemakaman Halim menjadi titik balik bagi desa kecil itu. Awalnya, hanya 1-2 orang yang mulai rajin ke masjid. Tapi lambat laun, suara azan tak pernah lagi menggema tanpa jawaban. Anak-anak kecil yang dulu bermain hingga lupa waktu, kini hafal waktu sholat. Para pemuda yang tadinya malas mendekat, mulai merapikan syaf dan menyimak khutbah dengan mata berkaca. Semua bermula dari cerita yang menyebar. Kubur Halim menolak jasadnya. Entah siapa yang pertama kali mengucap, tapi seluruh warga tahu itu bukan isapan jempol. Banyak dari mereka yang menjadi saksi bagaimana tanah longsor berkali-kali, bagaimana udara menjadi panas saat penguburan, dan bagaimana tubuh Halim tak juga bisa diturunkan dengan tenang. Setiap malam, dari arah pemakaman terdengar suara, bukan seperti hewan malam biasa, tapi seperti jeritan yang tertahan, seperti seseorang yang merintih lalu membisu. Ustadz Muhtar menenangkan warga, "Jangan takut, itu bukan suara untuk menakut-nakuti. Itu suara yang diizinkan Allah untuk mengingatkan bahwa dunia ini fana, dan nikmat bila tak disyukuri akan jadi azab yang pedih." Makam Halim kini menjadi sunyi. Tidak ada batu nisan mewah, tidak ada tulisan besar, hanya sepetak tanah dengan rerumputan yang enggan tumbuh. Seolah-olah bumi pun belum berdamai dengannya. Faqih dan keluarganya kerap datang ke masjid. Mereka tidak tinggal di desa, tapi setiap bulan mereka pulang, membawa sedekah diam-diam, dan menitipkan zakat tanpa nama. Warga perlahan mulai meneladani, tak lagi membanggakan harta, tak lagi mencibir si miskin. Di warung kopi, pembicaraan berubah. Bukan lagi soal motor baru atau tender project, tapi tentang siapa yang terakhir datang ke masjid, siapa yang mulai rutin tahajud, dan siapa yang diam-diam membayar utang orang lain. Papan besar dipasang di depan masjid. Syukur bukan karena kita banyak, tapi karena kita sadar kita tak punya apa-apa tanpa izinnya. Anak-anak menghafal doa-doa pendek. Remaja mulai ikut halakah mingguan. Bahkan seorang pria tua yang dulu pernah dihina Halim datang dan berkata, "Aku tak dendam, justru aku berterima kasih. Karena lewat dia, aku sadar harta itu bisa jadi laknat kalau lupa pada yang memberi."
Ustaz Muhtar di satu khutbah Jumat menutup dengan kalimat yang membuat semua jamaah diam. Jangan tunggu tanah menolak kita, baru kita belajar tunduk. Jangan tunggu tubuh kita dibisukan, baru kita ingin bersyukur. Belajarlah dari yang sudah pergi, agar saat kita menyusul, bumi menyambut, bukan menolak. Sejak itu, tidak ada lagi kubur yang menggigil di malam hari. Tapi pelajaran dari makam itu terus hidup, menyelinap ke dalam hati siapapun yang melintas. Dan mungkin itulah amal terbesar yang pernah diberikan Halim kepada dunia. Ia mengingatkan kita lewat cara yang paling menakutkan. Di malam yang sunyi, seorang pemuda berdiri di depan makam tanpa nama. Ia bukan keluarga Halim, bahkan tak pernah bicara langsung dengannya semasa hidup. Tapi ia datang, membawa bunga dan air mata. Aku juga dulu seperti dia, mengejar dunia, mengejek yang berdoa, menertawakan mereka yang menangis dalam sujud. Lalu ia duduk, merenung, dan berbisik lirih, "Ya Allah, jangan biarkan aku menjadi seperti Halim, yang dibangunkan dari tidur panjang oleh siksa, bukan oleh cintamu." Di tempat lain, di rumah-rumah yang dulu disinari harta Halim, kini lampunya lebih redup, tapi hatinya lebih terang. Mereka yang dulu menyanjung kekayaan Halim, kini lebih kagum pada orang-orang miskin yang tersenyum dengan doa. Makam Halim tidak pernah dikunjungi secara ramai, tapi namanya hidup sebagai pelajaran. Di ceramah-ceramah, di halakah anak muda, di nasihat ibu kepada anaknya. Nah, jangan pernah bangga dengan harta. Lihat Halim. Semua orang iri padanya dulu. Tapi di akhir, bahkan tanah pun tak mau menerima. Kisah ini bukan untuk menakuti, tapi untuk membangunkan kita dari tidur panjang bernama kesombongan. Kita sering sibuk meminta tanpa pernah menyadari betapa banyak yang telah diberikan. Kita bangga dengan pencapaian, lupa siapa yang memberi napas dan waktu. Kita tertawa saat dunia berpihak, tapi mencibir langit saat ujian datang. Halim telah pergi, tapi jejaknya tertinggal. Bukan pada bisnisnya, bukan pada rumah mewahnya, tapi pada satu lubang kubur yang mengajarkan kita bahwa syukur bukan pilihan, tapi kebutuhan. Bahwa iman bukan pelengkap, tapi pondasi. Bahwa tanah tidak menerima semua orang dengan lapang, kecuali mereka yang datang dengan hati yang tunduk. Pernahkah kita lupa bersyukur hari ini? Tulis di komentar. Ya Allah, jadikan aku hamba yang selalu bersyukur. Jika kisah ini menyentuh hatimu, like sebagai tanda setuju, share agar semakin banyak yang sadar akan pentingnya syukur, dan subscribe untuk terus mengikuti kisah-kisah penuh hikmah lainnya. Terima kasih telah mendengarkan hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.